Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seloma, NIM 8040180228, jurusan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Control Objective for Information and Related Technology atau yang disingkat dengan COBIT. Baiklah, langsung saja. Pengertian COBIT merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan yang mengarahkan pada IT governance yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user untuk menjembatani pemisah antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan teknis. COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari Information System Audit and Control Association atau yang disingkat dengan ISACA. COBIT merupakan suatu cara untuk menerapkan IT governance. COBIT berupa kerangka kerja yang harus digunakan oleh suatu organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya untuk membantu suatu standar yang umum berupa panduan pada lingkungan yang lebih spesifik. Secara terstruktur, COBIT terdiri dari seperangkat kontrol objektif untuk bidang teknologi informasi. COBIT Development. COBIT muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COBIT versi 1 yang menekankan pada bidang audit. COBIT versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol. COBIT versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen, dan COBIT versi 4 yang lebih mengarah kepada IT governance. COBIT Framework. COBIT terdiri dari 4 domain, yaitu planning dan organization. Planning dan organization. Domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan, mencakup masalah strategi, taktik, dan identifikasi cara terbaik IT untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi. 2. Acquire dan implement. Domain ini berkaitan dengan implementasi solusi IT dan integrasinya dalam proses bisnis organisasi, juga meliputi perubahan dan perawatan yang dibutuhkan sistem yang sedang berjalan untuk memastikan daur hidup sistem tersebut tetap terjaga. 3. Delivery dan support. Domain ini mencakup proses pemenuhan layanan IT, keamanan sistem, kontinuitas layanan, pelatihan dan pendidikan untuk pengguna, dan pemenuhan proses data yang sedang berjalan. Monitor dan evaluasi. Domain ini berfokus pada masalah kendali-kendali yang diterapkan dalam organisasi, pemeriksaan internet dan ekstern, dan jaminan independen dari proses pemeriksaan yang dilakukan. Selanjutnya, plan dan organisasi atau yang disingkat dengan VO. Domain ini mencakup strategi dan taktik, serta fokus pada identifikasi cara terbaik agar TI dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Implementasi visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasi, dan dikelola dalam beberapa perspektif yang berbeda. Sebuah organisasi yang dapat serta pemilihan instruksi TI harus diletak pada tempatnya. Domain ini biasanya membahas pertanyaan manajemen berikut. Apakah TI dan strateginya bisnis sudah selaras? Apakah perusahaan mencapai penggunaan optimal dan sumber dayanya? Apakah setiap orang dalam organisasi memahami tujuan IT? Apakah risiko TI dipahami dan dikelola dengan baik? Apakah kualitas sistem TI sesuai dengan kebutuhan bisnis? Selanjutnya, Acquire and Implement atau yang disingkat dengan AL. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dikembangkan, diperoleh, dan
dan diimplementasikan serta terintegrasi ke dalam proses bisnis. Selain itu, perubahan dan pemilihan sistem yang dilindungi oleh domain ini untuk memastikan solusi terus memenuhi tujuan bisnis. Apakah proyek baru memiliki kemungkinan untuk memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat terdeliver tepat waktu dan sesuai anggaran? Apakah sistem baru ini bekerja dengan baik bila diterapkan? Apakah perubahan dapat dilakukan tanpa mengganggu kontinuitas operasi bisnis? Selanjutnya, delivery dan support atau yang disingkat dengan DS. Domain ini berkaitan dengan delivery jasa yang dibutuhkan, yang meliputi pelayanan, manajemen security dan kontinuitas layanan, dukungan layanan bagi user, dan manajemen data dan fasilitas operasional. Domain ini biasanya membahas pertanyaan manajemen berikut. Apakah layanan TI yang disampaikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya TI sudah optimal? Apakah karyawan dapat menggunakan sistem IT secara produktif dan aman? Apakah kerahasiaan integrasi yang memadai tersedia di tempat yang membutuhkan keamanan informasi? Monitor and evaluate atau yang disingkat dengan MA. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dari waktu ke waktu untuk mencapai kualitas dan memenuhi persyaratan. Kontrol. Domain ini ditujukan untuk manajemen kinerja, pemantauan, pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Ini biasanya membahas pertanyaan manajemen berikut. Apakah kinerja TI dapat diukur untuk mendeteksi masalah sebelum terlambat? Apakah manajemen telah memastikan bahwa pengendalian internal bekerja efektif dan efisien? Dapatkah kinerja TI dihubungkan kembali ke tujuan bisnis? Apakah kerahasiaan integrasi, ketersediaan memadai, dan kontrol di tempat untuk keamanan informasi? Selanjutnya dapat dilihat gambar berikut, yaitu gambar COBIT Framework. Ada dua gambarnya. Yang satunya menjelaskan monitor dan evaluate plan organizer, yaitu domainnya, gambar domainnya dapat dilihat. Dan gambar selanjutnya yaitu gambar COBIT Framework-nya, yaitu business objektifnya. Selanjutnya, Trust Service Framework dikeluarkan oleh IFPA bersama Canadian Institute of Chartered Accountants untuk memenuhi kebutuhan atas jaminan informasi. Evaluasi baru yang secara independen menguji dan memverifikasi keandalan sistem untuk memberikan jaminan kepada pihak manajemen, pelanggan, vendor, dan mitra bisnis bahwa suatu sistem informasi benar-benar andal. SYS terus dikembangkan untuk memberikan tingkat keyakinan tentang reliabilitas sistem. Baiklah, dapat dilihat di sini gambar Trust Service Framework-nya. Dan selanjutnya, Trust Service Framework security system dilindungi dari akses fisik maupun logis. Confidentiality, perlindungan informasi perusahaan. Terus Trust Service Framework privacy, proses integrasi, availability. Trust Service Framework dengan bantuan prinsip-prinsip dan kriteria tersebut, auditor yang ditunjuk dapat mengevaluasi apakah perusahaan layak menggunakan prinsip dan kriteria tersebut untuk membangun pengendalian dari awal, adanya jaminan yang dibuat CVAS, dan memberikan verifikasi yang independen. Referensinya dapat dilihat di sini. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar juga. Maaf kalau banyak salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.